Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novianti Bawangong dengan NPM 0319010098 dari Prodi PGSD kelas A semester 6. Baik, pada video kali ini saya akan membahas tentang prosedur pelaksanaan PTK guna untuk memenuhi mata kuliah penelitian tindakan kelas. Jadi, penelitian tindakan kelas adalah penelitian praktis yang dimaksudkan untuk memperbaiki pembelajaran di kelas. Penelitian ini merupakan salah satu upaya guru atau praktisi dalam bentuk berbagai kegiatan yang dilakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan mutu pembelajaran di kelas. Nah, dalam melaksanakan penelitian tindakan kelas ini, ada beberapa langkah-langkah atau prosedur umum yang dapat dilakukan. Yang pertama, pengembangan atau penetapan fokus masalah penelitian. Yang kedua, perencanaan tindakan perbaikan. Yang ketiga, pelaksanaan tindakan perbaikan, observasi dan interpretasi. Yang keempat, analisis dan refleksi. Yang kelima, perencanaan tindak lanjut. Nah, kita akan bahas satu persatu ya. Jadi, pengembangan atau penetapan fokus penelitian itu merasakan adanya masalah. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian tindakan kelas itu harus benar-benar merupakan masalah yang dihayati oleh guru dalam praktek pembelajaran yang dikelolanya. Bukan masalah yang disarankan, apalagi disarankan oleh pihak luar. Nah, permasalahan tersebut dapat bersumber dari siswa, guru, bahan ajar, kurikulum, hasil belajar, dan interaksi pembelajaran. Berikutnya adalah identifikasi masalah. Nah, pada tahap ini yang penting dilakukan adalah menghasilkan gagasan-gagasan awal mengenai permasalahan aktual yang dialami guru di kelas. Berangkat dari gagasan-gagasan awal tersebut, guru dapat berbuat sesuatu untuk memperbaiki keadaan dengan menggunakan PTK. Yang ketiga adalah analisis masalah. Setelah memperoleh sekian banyak permasalahan melalui proses identifikasi, maka selanjutnya melakukan analisis terhadap masalah-masalah tersebut untuk menentukan urgensi mengatasinya. Nah, dalam hal ini nantinya akan ditemukan permasalahan yang sangat mendesak untuk diatasi atau pembatasan masalah. Yang keempat, perumusan masalah. Setelah menetapkan fokus penelitian, maka perlu dilakukan perumusan masalah secara lebih jelas, spesifik, dan operasional. Yang kedua adalah perencanaan tindakan. Perumusan atau formulasi solusi dalam bentuk hipotesis tindakan agar dapat menyusun hipotesis tindakan dengan tepat, maka peneliti harus melakukan yang pertama, kajian teoretik di bidang pembelajaran. Kedua, kajian hasil penelitian yang relevan. Yang ketiga, diskusi dengan teman sejawat. Keempat, kajian pendapat para pakar. Kelima, merefleksi pengalaman sendiri sebagai guru. Nah, kemudian ada analisis kelaikan hipotesis tindakan. Pada langkah ini, peneliti perlu mengkaji kelaikan dari sejumlah hipotesis tindakan yang diperolehnya, baik dari segi jarak antara kondisi real dengan situasi ideal yang dijadikan rujukan. Hipotesis tindakan harus dapat diuji secara empirik. Ini berarti bahwa implementasi tindakan yang dilakukan maupun dampak yang diperolehnya harus dapat diamati oleh guru selaku peneliti. Nah, yang ketiga, persiapan tindakan. Hal-hal yang perlu dilakukan dalam langkah ini diantaranya yang pertama, membuat skenario pembelajaran. Yang kedua, mempersiapkan fasilitas atau sarana pendukung yang diperlukan. Yang ketiga, mempersiapkan cara merekam atau menganalisis data. Yang keempat, melakukan simulasi penelitian tindakan atau itu jika dipandang perlu ya. Kemudian yang ketiga, pelaksanaan tindakan dan observasi interpretasi. Pelaksanaan tindakan setelah semua kegiatan persiapan selesai, maka skenario tindakan perbaikan yang telah direncanakan kemudian dilakukan dalam situasi yang nyata. Kegiatan ini merupakan kegiatan pokok dalam siklus penelitian tindakan kelas. Dalam kegiatan penelitian tindakan ini juga dibarengi kegiatan observasi dan interpretasi serta kegiatan refleksi.
Dalam penelitian tindakan kelas, observasi merupakan upaya untuk merekam segala peristiwa atau kegiatan yang akan terjadi selama tindakan perbaikan itu berlangsung dengan atau tanpa alat bantu tertentu. Hal penting untuk dicatat pada kesempatan ini adalah kadar interpretasi yang terlibat dalam rekaman hasil observasi. Yang berikutnya diskusi balikan. Observasi yang dilakukan akan memberikan kemanfaatan yang banyak jika pelaksanaannya diikuti dengan diskusi balikan. Diskusi balikan sebaiknya dilakukan tidak terlalu lama dari waktu observasi. Bertolak dari rekaman data yang dibuat oleh pengamat, diinterpretasikan bersama-sama antara pelaku tindakan perbaikan dan pengamat, dan pembahasan mengacu pada penetapan sasaran dan strategi perbaikan untuk menentukan perencanaan selanjutnya. Yang keempat, analisis dan refleksi. Ada analisis data. Analisis data adalah proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksikan, mengorganisasikan secara urut atau sistematis dan rasional untuk menampilkan bahan-bahan yang dapat digunakan untuk menyusun jawaban terhadap tujuan penelitian tindakan kelas. Analisis data yang bersifat kualitatif dapat dilakukan melalui 3 tahapan, yaitu redukasi data, paparan data, dan penyimpulan. Redukasi data yaitu proses penyederhanaan yang dilakukan melalui seleksi, pemfokusan, dan pengabstraksian data mentah menjadi informasi yang bermakna. Paparan data yaitu proses penampilan data secara lebih sederhana dalam bentuk paparan naratif, representasi tabular, matriks, representasi grafis, maupun lainnya. Sedangkan penyimpulan itu adalah proses pengambilan intisari dari sajian data yang telah diorganisir tersebut, baik dalam bentuk pernyataan kalimat atau rumusan yang singkat dan padat. Sedangkan data yang bersifat kuantitatif dapat dianalisis menggunakan analisis statistik. Kemudian berikutnya adalah refleksi. Dalam penelitian tindakan kelas, refleksi merupakan upaya untuk mengkaji apa yang telah dan apa yang tidak terjadi, apa yang telah dihasilkan atau belum berhasil dituntaskan melalui tindakan perbaikan yang telah dilakukan. Hasil dari refleksi ini akan digunakan untuk menetapkan langkah-langkah lebih lanjut dalam upaya mencapai tujuan penelitian tindakan kelas yang ditetapkan. Dengan perkataan lain, refleksi merupakan pengkajian terhadap keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai tujuan sementara dan untuk menentukan tindak lanjut dalam rangka mencapai akhir. Yang kelima, perencanaan tindak lanjut. Hasil analisis dan refleksi akan menentukan apakah tindakan yang telah dilaksanakan telah dapat mengatasi masalah dalam penelitian tindakan kelas ini atau belum. Apabila hasilnya belum memuaskan atau masalahnya belum terselesaikan, maka perlu dilakukan tindakan perbaikan lanjutan dengan memperbaiki tindakan perbaikan sebelumnya atau bila perlu dengan menyusun tindakan perbaikan yang betul-betul baru untuk mengatasi masalah yang ada. Nah, dengan perkataan lain, jika masalah yang diteliti belum tuntas atau belum memuaskan pengatasannya, maka penelitian tindakan kelas harus dilanjutkan pada siklus 2 dengan prosedur yang sama seperti siklus ke-1, yaitu perumusan masalah, perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi dan interpretasi, dan analisis refleksi. Dan jika pada siklus 2 permasalahan telah terselesaikan atau hasil sudah memuaskan, maka tidak perlu dilanjutkan siklus ketiga. Namun, jika pada siklus 2 masalahnya belum terselesaikan atau hasilnya belum memuaskan, maka perlu dilanjutkan dengan siklus ketiga, dan seterusnya. Dalam hal penelitian tindakan kelas, jumlah siklus sebenarnya tidak dapat ditentukan lebih dahulu. Hal ini tergantung kepada permasalahannya. Ada penelitian tindakan kelas yang mungkin cukup 1 siklus, tetapi ada juga yang memerlukan beberapa siklus. Dengan demikian, banyak sedikitnya jumlah siklus
dalam penelitian tindakan kelas tergantung kepada terselesaikannya masalah yang diteliti. Kemudian itulah pemaparan saya terkait prosedur pelaksanaan PTK. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan mohon maaf bila ada salah kata. Saya Kiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.